Sahabat Hikmah, pasti sudah tidak asing lagi dengan jenis hewan yang satu ini ya. Ya, belut. Hewan yang biasa dijumpai di pematang sawah maupun aliran air sungai. Dari hewan inilah ada seorang pria yang menggantungkan hidupnya dengan mencari belut sebagai sumber nafkahnya. Pak Edi namanya. Pria berusia 53 tahun, warga desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Blitar, sudah menggeluti profesi pencari belut selama 19 tahun. Saya hampir mati digigit ular itu. Nasib sial pernah dialami Pak Edi ketika sedang mencari belut di sawah. Seekor ular berbisa tiba-tiba menggigit tangannya. Ya, waktu itu saya pas cari belut di sawah. Itu kelihatan tanahnya itu gembut itu kelihatan, tapi belutnya nggak kelihatan. Waktu saya ambil, itu ular itu udah gigit di dalam tanah, itu ular di dalam tanah gigit. Itu sakitnya minta ampun sampai 3 hari 4 hari nggak sembuh itu. Rasa sakit yang diderita Pak Edi akibat digigit ular membuatnya nyaris lumpuh jika tidak segera mendapatkan perawatan dari dokter. Efeknya itu sampai 3-4 hari itu di tangan itu panas seperti kebakar, dan di sini itu sakitnya minta ampun. Dikarenakan Pak Edi tidak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit, ia pun berinisiatif untuk memilih puskesmas sebagai tempat berobatnya. Karena saya mau ke rumah sakit nggak punya uang, waktu itu saya bawa ke puskesmas. Alhamdulillah saya masih bisa sembuh, dan sama Allah itu masih diberi umur panjang. Tidak cukup di situ saja, tak jarang Pak Edi harus meninggalkan keluarganya dalam waktu yang cukup lama karena terjebak banjir saat mencari belut, sehingga tidak ada pilihan lain selain bermalam di sawah. Waktu cari belut itu saya pernah kejebak banjir, di Bakong itu saya nggak bisa pulang, dan saya itu tidur di gubuk. Ya kalau perasaan itu memang sedih-sedih. Kayak saya kan ninggal anak, ninggal istri, dan makan pun kadang cuma minum air lah. Kalau malam itu cuma minum air, dan makan itu pas ada pisang saya makan pisang itu aja. Tidak banyak orang yang mau menekuni profesi sebagai pencari belut seperti Pak Edi. Namun bagi Bapak, pekerjaan ini yang penting halal dan tidak memberatkan orang lain. Pekerjaan cari belut itu kan penuh risiko, taruhan nyawa. Kebanyakan kan carinya itu kalau saya kan malam. Itu kan ya apa, kalau malam itu risikonya kan lebih besar. Kadang ketemu ular, kadang ya tempat ekstrim. Sekalipun profesi yang ditekuninya itu sudah lama bertahun-tahun, tak lantas membuat Pak Edi terlepas dari kesulitan dalam mencari belut. Kalau kesulitannya kalau musim penghujan, kadang-kadang kita berangkat dari rumah sampai sana, sampai tempat nggak bisa cari belut. Proses mencari belut yang tidak mudah dan terkadang berbahaya sering tidak sebanding dengan harga belut yang ada di pasaran. Kenyataan pahit ini membuat Pak Edi gigit jari. Tapi setidaknya ada uang yang bisa dibelikan beras dan lauk untuk anak dan istrinya di rumah. Regane harga standar ngoten nggih 40, ngoten kan nggih lumayan lah. Minggu umpami angsa kalih kilo ngoten kan pun umpami didamel tumbas beras napa ngoten kan pun saged lah kalih nututi betah-betah liyane teng griya. Demi mencukupi kebutuhan keluarganya, Pak Edi biasa mencari pekerjaan lain di siang hari. Namun tidak selalu ada pekerjaan yang membutuhkan jasanya. Alhamdulillah, rezeki tak kemana. Ada warga yang meminta jasanya untuk membuatkan kandang ayam. Nggih enten pesenan ngoten bambu niku kula kan tasih pados malih tumbas teng griya teng grane tiyang, kula ngetok piyambak. Menebang bambu tidaklah mudah. Terkadang bambu yang sudah ditebang pun masih bisa tersangkut di dahan bambu yang lain. Terus mantun ngoten niku kan nggih ngetoke napa kan nggih sora kayak sakniki deling pring niku per bijine kan nggih awes di atas 10.000. Itu belum tenaga motong. Kalau kesah tiang motong bambu niku kan nggih
Lek ini pas nyantol ngoten niku nggih kan kedah menek dipenek bambune niku. Sulitnya proses pembuatan kandang ayam tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat Pak Edi. Meskipun Pak Edi sudah memasang harga yang paling murah untuk setiap kandang ayam yang dibuatnya, tetap saja masih ada yang tega menawarnya. Pokoknya hargane kula tasik nutut ngoten nggih kula lepas sakjane nggih. Pripun nggih tipis sakjane nggih namung hidup-hidup namung kekancan lah namung ngoten sakjane nggih pun wedi lek ning atos ditawar niku pun sedih hasine. Kan regane napa kan pun kula damel standar sak ngandhape lintune punan nggih. Perjuangan Pak Edi untuk menafkahi keluarganya membuat Ibu Rintiani, istrinya, tidak bisa tinggal diam. Ia berusaha membantu ekonomi keluarga dengan berjualan es dung-dung berbekal resep yang didapat dari sang ibu. Kasihan sama ngelak karo gak kerja, sama suaminya cuma cari ikan, jadi ya nggak cukup buat kebutuhan, buat anak sekolah nggak cukup, buat makan nggak cukup. Berkat restu dan juga ilmu membuat es dung-dung dari sang ibu, bermodalkan uang Rp75.000, ia mulai berbelanja bahan-bahan untuk membuat es dung-dung. Ibu Rintiani biasanya mampu menghasilkan hingga 100 cup es dung-dung perharinya. Dan kita nggih setunggal atus kadang wonten kadang boten mesti kan ningali klepone. Pak, aku mau berangkat. Ya, hati-hati muga-muga rezeki sing akeh. Setiap hari, walaupun sedang berpuasa, Ibu Rintiani tetap berkeliling untuk menjajakan es krim buatannya. Di bulan Ramadan ini, ia hanya berjualan mulai dari siang hingga sore hari. Jam 11 kula bidal wasole nggih jam gangsal ngoten. Dari hasil berjualan pun tidak menentu. Jika sedang ramai, ia bisa mendapatkan laba hingga Rp80.000. Namun jika sedang sepi, Ibu Rintiani hanya bisa membawa pulang Rp2.000 atau bahkan tidak membawa pulang uang sama sekali. Nggih teng ati nggih dirati dipun nggih ngoten niku. Nggih sedih ngoten ta, nggih sedih tapi nggih pripun malih sing kuwasa nggih ngomong maringi rezeki semonten. Dados kan nggih mboten saged nol. Sekalipun perekonomian keluarga ini sedang dalam keadaan sulit, namun ia tidak lupa untuk selalu bersedekah. Meskipun itu kecil, di bulan Ramadan ini, semua amalan baik insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih disukaane teng lare yatim, nggih teng lare teng masjid, nggih dinawa sekedhik ngoten lah. Meskipun itu kecil, di bulan Ramadan ini, semua amalan baik insya Allah akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang gemar bersedekah, baik di waktu lapang maupun sempit. Sedekah bukan mengurangi harta, melainkan justru melipat gandakannya. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran berikut ini. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Mengetahui istrinya juga ikut banting tulang untuk membantu ekonomi keluarga, sebagai kepala rumah tangga, tentu Pak Edi memberikan restu dan juga bantuan untuk usaha istrinya. Ya sebetulnya ya kasihan, kan kewajiban seorang laki-laki sebetulnya. Tapi kan istri kan mau membantu gitu. Terkadang saat Pak Edi sedang sakit dan tidak bisa bekerja, membuat ia merasa sedih akan nasib keluarganya. Beruntung masih ada Ibu Rintiani yang mau membantu mencari nafkah. Ya susah. Kan seperti saya kan tulang punggung keluarga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di usianya yang sudah setengah abad, Pak Edi tidak mengharapkan banyak hal. Hanya berharap dapat terus membiayai anaknya sekolah di pondok. Ya
kedepannya ya mudah-mudahan bisa enak gitulah, kerjanya tuh enak, bisa untuk mencukupi biaya anak sekolah yang masih di pondok. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya, Dok? Ngajinya yang tekun. Kapan liburan, Dok? 2 hari lagi. Sahabat Hikmah, kerja keras para pejuang pencari nafkah demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sungguh sangat mulia. Tanpa kehadiran sosok seperti kakek Paino pengrajin anyaman bambu dan Pak Yami pembuat sangkar burung serta Ibu Rintiani penjual es dungdung, maka rezeki tidak akan datang sendirinya tanpa usaha. Semoga di bulan penuh berkah ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap ikhtiar mencari nafkah. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.